Halo Sobat Rebah Tapi Produktif. Pernah terpikir nggak apa jadinya kalau senjata biologis paling pedas di dunia alias ghost pepper kita kubur hidup-hidup di tanah? Hari ini kita bakal membedah aktivitas gila tapi jenius dari sebuah video eksperimen yang bakal bikin kalian sadar kalau menanam cabai itu nggak cuma soal hobi, tapi soal strategi bertahan hidup yang estetik. Mari kita mulai dengan eksperimen ghost pepper. Di sumber diperlihatkan saat cabai setan ini dipotong dan dikubur, jamur langsung datang berpesta untuk menguraikannya. Tapi plot twistnya ada di hari ke-14. Seekor cacing tanah yang polos mencoba mencicipi kulit cabai itu. Hasilnya, si cacing langsung kena mentality hit. Capsaicin super kuat di cabai itu bikin si cacing kepedesan dan langsung resign dari area tersebut. Poin penting dan edukasinya. Meskipun daging cabainya membusuk dan musuhnya, jamur serta serangga menyerang, benih cabai punya baju zirah atau cangkang pelindung yang luar biasa. Di hari ke-20, saat suhu dan kelembapan pas, benih ini melakukan comeback spektakuler dengan tumbuh menembus tanah. Ini membuktikan bahwa alam punya cara sendiri untuk melindungi generasi penerusnya. Dari kecambah kecil, mereka tumbuh sangat cepat sampai area tanahnya jadi sesak. Begitu dipindah ke pot individu dengan lampu pertumbuhan, si cabai setan ini langsung pamer kekuatan. Batang meninggi, cabang melebar, dan bunga putih mulai bermunculan. Setelah penyerbukan sukses, muncullah buah kecil yang pelan-pelan berubah dari hijau jadi merah membara. Ingat ya, cabai ini level pedasnya jutaan Scoville. Gigit sekali langsung mempertanyakan arti hidup. Karena menanam ghost pepper terlalu beresiko buat lambung orang biasa, video ini juga membagikan cara cerdas menanam cabai pelangi yang lebih masuk akal buat konsumsi harian. Rahasia lidah buaya. Kasur empuk buat benih. Trik pertama yang bikin kita geleng-geleng kepala adalah penggunaan lidah buaya saat penyemaian. Jadi, alih-alih cuma lempar benih ke tanah, video ini menunjukkan cara membuat mud ball atau bola tanah subur yang sudah dibasahi. Di tengahnya, diletakkan potongan kecil lidah buaya sebagai tempat tidur benih cabai yang diambil langsung dari buah yang sudah matang. Kenapa harus lidah buaya? Ini bukan biar cabainya glowing ya, sobat. Lidah buaya berfungsi sebagai penyimpan kelembapan alami dan nutrisi tambahan yang memastikan benih tidak kering dan lebih cepat berkecambah. Setelah diletakkan, tinggal tutup dengan lapisan tanah halus dan semprot air sedikit. Nah, sambil menunggu si benih, saatnya kita jadi insinyur botol bekas. Buat kalian yang sering pembunuhan berencana terhadap tanaman karena lupa nyiram, sistem auto watering dari botol bekas ini adalah kuncinya. Caranya sangat praktis. Cari botol air mineral besar atau bekas wadah minyak, lalu potong bagian atasnya. Poin penting, jangan lupa beri lubang-lubang kecil di sisi bawah wadah tanah. Ini adalah ventilasi, agar akar bisa bernapas dan air tidak mengendap yang bisa bikin akar busuk. Sistem sumbu. Buat 2 lubang di sisi botol dan masukkan tali katun atau kain perca yang menjuntai ke bawah. Nantinya, bagian bawah botol diisi air. Melalui gaya kapiler, sumbu kain tadi akan menyerap air ke atas secara konsisten sesuai kebutuhan tanah. Jadi meskipun matahari lagi terik-teriknya dan kalian lagi asik rebahan, tanaman kalian tetap minum dengan teratur, tanpa perlu disiram tiap hari. Nah, sobat, pada hari ke-13, benih yang kita tanam di dalam bola tanah tadi sudah tumbuh menjadi bibit yang kuat dan siap untuk menghadapi dunia luar, alias siap dipindahkan ke wadah yang lebih besar. Berkat bantuan kelembapan dari lidah buaya di awal, pertumbuhan bibit ini jadi sangat optimal. Di fase inilah saatnya kita memindahkan bibit tersebut ke wadah kreatif yang sudah kita siapkan dari botol plastik bekas. Cara pindahnya pun sangat praktis. Kalian tidak perlu mencabut akarnya satu-satu yang bisa bikin tanaman stres. Cukup ambil seluruh bola tanahnya dan kubur langsung ke dalam media tanam di botol. Ini adalah teknik low stress yang sangat jenius buat tanaman. Eits, tapi jangan asal pakai tanah depan rumah yang kerasnya kayak hati mantan ya. Rumah baru si cabai di dalam botol ini sudah diisi dengan campuran tanah yang diracik khusus. Istilah kerennya ini adalah the secret recipe, biar tanaman kalian gak cuma hidup, tapi juga bahagia.
Rahasia pertumbuhan cepat di video ini adalah mencampurkan tanah dengan kotoran domba atau ternak dan sekam padi secara merata. Pertama, kotoran domba memberikan nutrisi organik yang melimpah. Kedua, sekam padi memastikan tanah tetap gembur, tidak padat, sehingga akar bisa bergerak bebas mencari makan. Setelah bibit dipindahkan ke dalam botol dengan media ini, kalian cuma perlu memberi sedikit pupuk setiap 7 hingga 15 hari sekali. Sisanya, biarkan alam bekerja lewat bantuan angin dan serangga untuk penyerbukan. Campuran ini memastikan bahwa begitu akar menyentuh tanah baru, mereka langsung disambut dengan nutrisi melimpah dan tekstur tanah yang gembur. Nah, siapa di sini yang biasanya kalau mindahin bibit malah akarnya putus atau layu di hari berikutnya? Coba deh pakai teknik bola tanah ini di hari ke-13. Dijamin bibit kalian gak bakal drama pas pindah rumah. Ada yang punya pengalaman unik pas pertama kali mindahin bibit? Waktu terasa terbang begitu cepat. Nah, di hari ke-80, pemandangan di botol bekas kalian bakal berubah total. Tanaman cabai pelangi kalian bukan lagi sekedar bibit kecil yang pemalu, tapi sudah jadi bintang utama di kebun mini kita. Di hari ke-80 ini, seluruh dahan tanaman kalian bakal dipenuhi oleh bunga-bunga kecil berwarna putih. Ini adalah tanda kalau tanaman kalian sudah dewasa dan siap untuk bereproduksi. Bunga-bunga ini sangat banyak dan memberikan kontribusi estetika yang luar biasa. Botol bekas kalian sekarang terlihat seperti dekorasi pernikahan minimalis yang sangat segar dipandang. Nah, disinilah keajaiban alam bekerja tanpa perlu bantuan tangan manusia. Bunga-bunga putih tadi akan mengalami proses penyerbukan atau polinasi secara alami. Mak comblangnya siapa? Kalau kalian menaruhnya di luar ruangan, serangga seperti lebah akan datang membantu. Tapi kalau nggak ada serangga, hembusan angin pun udah cukup untuk menyatukan serbuk sari dan putiknya. Bener-bener aktivitas yang sangat low maintenance kan? Poin edukasi penting di sini adalah saat tanaman berbunga dan berbuah, mereka butuh tenaga ekstra. Ibarat orang lagi hamil, tanaman kalian butuh nutrisi dan air yang lebih banyak dari biasanya. Triknya, berikan sedikit pupuk tambahan setiap 7 hari sekali. Peringatan, jangan berlebihan ya. Cukup sedikit-sedikit saja, biar tanah tetap lembab, tapi akarnya nggak terbakar karena kebanyakan nutrisi kimia. Burn roots. Manfaat dan inspirasi. Di hari ke-80 ini, kalian akan belajar tentang kesabaran yang berbuah manis. Tanaman yang kalian rawat dari botol sampah, kini sudah memberikan bukti nyata. Selain memanjakan mata, fase ini memberikan ketenangan batin. Melihat sesuatu tumbuh subur berkat tangan kalian sendiri itu adalah stress relief terbaik di tengah kesibukan dunia. Kira-kira di antara kalian ada yang pernah ngalamin nggak bunganya banyak tapi malah rontok semua dan nggak jadi buah? Coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, mending kita biarin angin yang kerja atau kita bantu goyang-goyangin tanamannya biar makin banyak yang jadi buah? Jangan lupa tonton sampai habis, karena di hari ke-100 nanti, warna hijaunya bakal berubah jadi kejutan yang luar biasa cantik. Akhirnya, kita sampai di hari yang paling dinanti-nanti. Selamat datang di hari ke-100. Kalau kalian ingat, 100 hari yang lalu, ini cuma sekedar benih yang kita titipkan di potongan lidah buaya dan botol bekas. Tapi lihat perubahannya sekarang. Transformasi warna yang estetik. Pasukan cabai hijau yang rimbun di hari ke-80 tadi sekarang sudah melakukan glow up besar-besaran. Mereka berubah warna dari hijau menjadi merah cerah yang penuh dan mengkilap. Inilah fase di mana mereka sudah benar-benar matang, penuh nutrisi, dan tentu saja siap menyiksa lidah kita dengan cara yang nikmat. Kenapa disebut cabai lollipop? Coba lihat bentuknya. Cabai-cabai kecil ini tumbuh berkelompok dan tegak ke atas. Warnanya yang kontras bikin tanaman ini terlihat kayak kumpulan lollipop warna-warni di dalam pot. Nggak cuma fungsional buat dimasak, tanaman ini juga punya nilai estetika tinggi. Taruh di pojokan balkon atau jendela, auto bikin rumah kalian kelihatan kayak punya kebun profesional. Panen yang nggak ada habisnya. Ini poin yang paling menguntungkan buat dompet kita. Satu pohon ini saja bisa menghasilkan buah yang sangat banyak. Dan yang paling jenius dari varietas ini adalah mereka berbuah secara bertahap dalam beberapa angkatan. Artinya, kalian bisa panen hari ini dan minggu depan bakal ada yang matang lagi. Benar-benar definisi investasi masa depan di dalam botol plastik.
Sobat kreatif, perjalanan 100 hari ini membuktikan satu hal. Alam itu ajaib kalau kita tahu cara berteman dengannya. Kita mulai dari bereksperimen dengan ghost pepper yang pedasnya sejuta Scoville, yang bahkan bikin cacing tanah trauma. Sampai akhirnya kita berhasil membangun sistem ketahanan pangan mandiri hanya bermodalkan botol minyak bekas. Aktivitas ini mengajarkan kita bahwa, pertama, limbah bisa jadi berkah. Botol plastik yang harusnya jadi sampah bisa jadi rumah mewah buat tanaman dengan sistem auto watering yang cerdas. Kedua, sabar itu enak. Menunggu 100 hari mungkin terdengar lama, tapi rasa puas saat memetik cabai hasil keringat sendiri itu nggak bisa dibeli di pasar manapun. Ketiga, kreativitas adalah kunci. Pakai lidah buaya buat semai, pakai sumbu kain biar nggak perlu nyiram tiap hari, itulah life hack yang bikin hidup kita lebih mudah. Nah, pertanyaan buat kalian, kira-kira kalau kalian berhasil panen cabai sebanyak ini, menu masakan apa yang pertama kali bakal kalian bikin? Sambal bawang, ayam geprek, atau mau dicoba direndam kecap asin kayak di video? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat subscribe dan pantau terus channel ini, karena kita bakal terus berbagi cara-cara menanam yang lebih unik, nyeleneh, dan pastinya bermanfaat buat kita semua. Terakhir, satu pesan dari saya. Tetaplah menanam, tetaplah kreatif, dan yang paling penting, jangan pernah kucek mata setelah panen cabai kalau kalian gak mau ngerasain pedasnya ghost pepper di kelopak mata. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di Bedah Skill berikutnya. Dadah!